Selamat sore Ibu Pengasuh Mata Kuliah. Selamat sore rekan-rekan semua. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya. Begitu kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa Indonesia menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Ideologi Pancasila tidak hanya sekadar konfir and dipin identitas bangsa Indonesia. Pancasila pra kemerdekaan. Ketika Dr. Regiman Wedioningrat selaku Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan amnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. Pada sidang pertama BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya. Tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme, kebebasan Indonesia, 2. Internasionalisme, peri kemanusiaan, 3. Mufakat, demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa, berkebudayaan. Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi pada sidang pertama BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPU PKI, Insinyur Soekarno menyebutkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka. Pancasila era kemerdekaan. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco dan Kapitulasi Tokyo itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila era Orde Lama. Terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang mempengaruhi anjuran presiden pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara, sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan. Presiden Soekarno turun dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17 di depan Istana Merdeka. Dekret presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstituante. 2.
Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Dan 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Insinyur Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi termasuk komunis di bawah satu payung besar bernama Pancasila. Sementara golongan anti-komunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih murni dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak berketuhanan. Pancasila era Orde Baru. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali negeri ini. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 67, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 68 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 68, tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan disingkat TAP MPR nomor 2 MPR 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa. Pancasila era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar di moral etik negara, aparat pelaksana negara, dan kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila dasar negara. Itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Semakin memudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. MPR RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu kebijakan nasional yang sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa adalah pasal 35 Undang-Undang tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Maka penting dari kajian historis Pancasila ini ialah untuk menjaga eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, seluruh komponen bangsa harus secara imperatif kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa, dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara konsisten mentaati kesatuan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih.